Penggemar memperhatikan bahwa Jonghyun itu terus memegang lengannya, pada awalnya akan dicium pipinya. Tapi selanjutnya tiba-tiba adalah salah satu hal yang paling menyedihkan yang pernah aku lihat. Dan pasangan ini juga sempat menghebohkan netizen dikarenakan terpaut usia 11 tahun. Hai guys, I'm Yusokim, welcome back to my YouTube channel. Gimana sih kabarnya hari ini? BP kaca dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak BP kaca, keep fighting guys, don't give up. Nah cinggu, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang salah satu program dari Korea yang di-cancel oleh banyak netizen dikarenakan berbagai sikap mereka yang kasar terhadap idol K-pop. Program apakah yang aku maksud? Tahan dulu, sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah, cik, itu pasti tahu ya bahwa di Korea sana itu kan punya banyak nih program-program hiburan. Dan biasanya di program hiburan itu idol sering dijadikan guest atau bintang tamu. Nah, ada salah satu program yang mana program ini banyak sekali dibenci oleh netizen Korea dikarenakan sikap dari hostnya kepada bintang tamunya dianggap kayak kasar gitu. Jadi program yang aku maksudkan di sini adalah Idol Room. Jadi Idol Room ini adalah program televisi yang tayang di JTBC setiap hari Selasa pukul 18.30 waktu Korea Selatan dan dipandu oleh Jong Hyun Ton dan juga Depkon. Nah, program ini terinspirasi oleh JTBC Newsroom dan diproduksi untuk menjadi program khusus idol dengan kredibilitas number one. Nah, program ini mulai tayang pada tanggal 12 Mei 2018 dan awalnya ditayangkan pada hari Sabtu pukul 16.40 waktu Korea Selatan. Nah, episode terakhir dari musim ini adalah pada tanggal 11 Februari 2020. Idol Room juga menjadi salah satu acara televisi yang dihadiri oleh para idol K-pop untuk mempromosikan diri mereka ke hadapan para netizen. Nah, cinggo, Idol Room ini seringkali digunakan oleh para idol K-pop sebagai promosi. Jadi biasanya setelah mereka comeback, mereka akan hadir di Idol Room, entah itu untuk menunjukkan koreografi mereka atau apapun itu. Dan bahkan di program ini mereka juga dapat menunjukkan sisi lain dari diri mereka, mulai dari habit, kepribadian mereka yang menyenangkan, tingkah konyol, dan sebagainya. Dengan cara itu mereka nanti akan dapat menangkap hati banyak orang, gitu guys. Program Idol Room itu juga berhasil meraih peringkat tertinggi di beberapa episodenya. Dimulai pada tahun 2018, peringkat tertinggi mereka itu berada pada episode 26, di mana Twice menjadi bintang tamu. Dan di tahun 2019, peringkat tertinggi mereka berada dalam episode 61. Episode tersebut mendapatkan rating sebesar 1,015% dengan ITZY sebagai bintang tamu. Sedangkan di tahun 2020, peringkat tertinggi mereka berada pada episode 86, di mana Jipren menjadi bintang tamu dengan rating 0,566%. Namun sayangnya cinggu, untuk program ini ada beberapa hal yang membuat orang itu kurang nyaman saat nonton. Jujur, aku juga nggak nyaman sih saat nonton di bagian tersebut. Bukan manas-manasin, bukan lebay, tapi menurut aku ini emang udah out of the line. Kita mulai saja dengan apa yang terjadi pada Jonghyun Twice. Jadi dalam sebuah episode, sang MC yaitu Jong Hyun Don terlihat mendorong Jonghyun. Sementara sang komedian mungkin menganggapnya sebagai hal yang funny ya. Para penggemar di sini tidak merasa demikian. Penggemar memperhatikan bahwa Jonghyun itu terus memegang lengannya, meskipun sang komedian Jonghyun serta member Twice yang lain itu terus tertawa. Fans juga memperhatikan betapa tidak nyamannya Jonghyun dan mencoba untuk bertukar tempat dengan Dahyun. Namun Dahyun juga didorong membuatnya kembali bertukar tempat dengan Jonghyun. Dan saat bertukar lagi Jonghyun didorong oleh Jong Hyun Don. Penggemar pun tentu nggak senang dong ya dengan apa yang dilakukan oleh sang MC kepada Jonghyun gitu, karena Jonghyun terlihat kayak mungkin dia ketawa gitu kan, tapi kita ngelihat ekspresi mukanya di sini menggambarkan bahwa dia itu tidak nyaman. Sorry to say, aku melihat hal itu guys. Dan ini bukan the first time Jonghyun itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari sang MC. Jadi ada salah satu bagian di sini yang membuat banyak penggemar juga menjadi sedih, yaitu di saat sang MC mencoba untuk memukul Jonghyun dengan sekeras tenaga menggunakan palu mainan sih. Tapi itu kan kita pas melihat ekspresi dari Jonghyun pada saat itu kayak kaget gitu guys. Jadi ini yang membuat penggemar juga waktu itu mengkritik habis-habisan si MC tersebut. Dan berikut adalah komentar-komentar dari penggemar terhadap apa yang dilakukan oleh sang MC kepada Jonghyun. Doni tak seharusnya memperlakukan Jonghyun seperti itu. Bersikap kasar memang bukan hal yang baru untuknya. Dia bahkan memperlakukan idol lain seperti itu saat masih memandu Weekly Idol. Lalu Fans juga menambahkan, hanya karena dia bersikap begitu sejak lama bukan berarti dia bisa melanjutkan aksinya, bukan? Tak peduli yang menjadi bintang tamu adalah boy atau girl band. Bahkan artis tak terkenal atau populer sekalipun, tak seorang pun layak didorong oleh seniornya seperti itu. Doni bahkan tak berkata minta maaf tentang kejadian tersebut. Jika kita sebagai fans tak menyuarakan hal ini, maka si Doni akan melakukan hal yang lebih buruk di kemudian hari. Dan semoga Doni belajar dari kritikan penonton dan tak mengulangi kesalahan serupa di masa depan. Dan tanya saja, penggemar juga menyoroti berbagai hal yang dianggap rude kepada idol K-pop lainnya.
Mulai dari mereka yang mempertanyakan kenapa Subin dapat menjadi leader ketimbang Yeonjun yang usianya lebih tua. Nah, penggemar di sini beranggapan bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti itu ini sebenarnya hal yang membuat para idol K-pop juga pasti menjadi kayak canggung gitu loh guys. Dan juga pertanyaan seperti itu memang sangat menyinggung banget. Jadi seolah-olah mereka itu kayak meragukan kemampuan dari Subin untuk menjadi seorang leader dikarenakan usianya yang masih muda ketimbang Yeonjun, kayak gitu sih. Jadi orang-orang tuh juga berpikir dong, ini tuh bukan zamannya kayak dulu yang tua harus jadi leader, tapi sekarang itu zamannya adalah siapa yang emang layak untuk jadi leader itu yang harusnya menjadi leader, gitu sih menurutku. Lalu di sini beberapa netizen juga menyoroti tentang bagaimana si MC-nya juga mempertanyakan tentang visual dari Changbin. Dan pas ngeliat episode itu, aku juga memperhatikan bagaimana raut wajah dari Changbin, yang mana di sana raut wajahnya juga terlihat agak kurang nyaman gitu nggak sih? Dan selain kepada Changbin dan juga Subin, mereka ini juga dikritik tentang perlakuan mereka kepada Hwasa. Kalian itu pasti tahu bahwa Hwasa ini menjadi salah satu idol K-pop yang benar-benar kayak berbeda banget dari idol K-pop yang lain. Jika kebanyakan idol K-pop lain itu mencoba untuk memutihkan dirinya, dia nggak seperti itu. Dia bahkan percaya diri dengan warna kulitnya yang seperti itu. Dan memang gak ada yang salah dengan Hwasa karena dia cantik dengan dirinya sendiri. Tapi mereka juga terlihat kayak gimana ya, itu agak menyinggung sih soal bagaimana tone kulit dari Hwasa, dan ini membuat banyak penggemar menjadi geram. Tapi jujur guys, dari hal-hal tadi yang lebih membuat aku menjadi kayak merasa nggak nyaman adalah di saat mereka itu mencium idol K-pop pria lainnya. Dimulai saat mereka mencium Woozi, aku nggak tahu mereka mungkin nganggep Woozi sebagai anaknya, tapi kita pas ngelihat episode itu jujur kayak what are you doing gitu loh. Itulah ekspresi aku guys, jadi kayak nggak lucu, nggak juga kayak gemes, serasa aku nih yang jadi Woozi pengen kayak ngelepasin diri gitu loh. Lalu adalah saat mereka mencium Jimin BTS. Kalian tahu nggak sih gimana dia cium Jimin? Udah disuruh orang berdiri ya kan, habis itu dipeluk dari belakang kan, disitu dicium kayak gitu loh. Ngerti nggak sih gimana rasanya? Ya kayak gitu deh guys. Kayak aku yang nonton nih geli banget ngeliatnya, sumpah. Habis itu ini yang paling ngeganggu banget sih. Jadi pada saat itu ada member dari Highlight. Nah di sana si MC-nya ini akan dicium pipinya sama member-member dari Highlight. Dan aku nggak tahu kenapa mereka harus ngecium pipi dari dia, but whatever about it. Tapi di saat gilirannya Dongwon, si MC-nya ini akan berubah guys. Jadi kan pada awalnya akan dicium pipinya, tapi si MC-nya tiba-tiba kayak berubah jadi gini dong. Dan yang dicium itu adalah bibirnya. Dan pada saat itu reaksi aku nontonnya adalah kayak what are you doing? Dan Dongwonnya juga kelihatan kayak. Dan dari ekspresinya, coba deh kalian lihat ekspresinya yang ini. Ya kalian lihat sendirilah ya. Dan coba deh kalian perhatikan reaksi dari member Girls7 ini. Jadi mereka juga terlihat tidak enjoy saat JB dicium oleh hostnya. Jadi pada saat itu hostnya juga mencium ini sama ininya JB deh kalau nggak salah. Dan kalian dapat perhatikan ya bagaimana reaksi nggak nyaman dari Jackson dan juga Yoongyung. Ekspresi mereka juga datar, kurang suka juga ngelihatnya maybe. Dan apalagi untuk Jackson ya, dia ini adalah salah satu idol yang terjujur menurut aku. Jadi kalau dia itu nggak suka sama sesuatu pasti kelihatan banget dari ekspresinya. Kalau dia merasa aneh tentang sesuatu pasti itu akan kelihatan jelas banget. Pas saat JB dicium, ya dapat kalian lihat sendirilah gimana perasaan dari Jackson dan juga Yoongyung-nya. Kalau kalian sendiri, gimana reaksinya di saat para MC-nya mencium idol pria yang lain? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan Cinggusan itu ada juga pengalaman buruk BTS di program tersebut. Jadi kalian tahu nggak, selama partisipasi pertama BTS di Weekly Idol, sebagian besar segmen di mana Suga telah muncul itu banyak dihapus. Banyak yang mengatakan itu dikarenakan BTS belum menjadi grup yang seterkenal sekarang ini, seperti yang terjadi dengan grup lain. Namun Suga di sini telah menyiapkan rap nih, spesial banget untuk acara itu sebagai ucapan terima kasih mereka, dikarenakan mereka telah diundang. Tapi mereka tidak memberikan arti penting ataupun nilai pada pekerjaan yang telah dimasukkan sang idol ke dalamnya. Lalu kenangan buruk lainnya adalah saat sang leader yaitu RM dipermalukan oleh pembawa acara Weekly Idol. Mereka mengomentari secara terang-terangan gaya berpakaian RM secara tidak sopan. Jadi Jinggu dengan berbagai hal yang tak menyenangkan yang dilakukan oleh MC di program tersebut. Gak heran kalau banyak netizen yang merasa tidak nyaman di saat menontonnya dan juga telah memberikan kritikan kepada program dan juga MC-nya, of course ya. Dan Cinggu kalian tahu nggak, salah satu MC-nya yaitu Jong Hyun Don. Mungkin ini yang paling kontroversial ya. Dia itu sempat hiatus loh guys, dikarenakan mengalami gangguan kecemasan. FNC Entertainment menyatakan akan terus memberikan dukungan atau bantuan supaya Jong Hyun Don itu bisa berkonsentrasi menerima perawatan dan juga dapat pulih. Kabar hiatus dari Jong Hyun Don itu membuat video wawancara dalam Great Veteran kembali viral di dunia maya. Dalam acara yang tayang Juni 2020 lalu, Jong Hyun Don itu mengatakan, saya tidak mengalami kejang akibat kecemasan selama hampir 2 tahun, tapi beberapa hari yang lalu saya mengalami kejang di hadapan publik untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, sehingga kami pun harus menghentikan syuting.
Ini bukan pertama kalinya bagi si Jong Hyun Don itu hiatus dari dunia penyiaran. Langkah serupa juga pernah diambil pada tahun 2016 setelah masuk ke rumah sakit dikarenakan gangguan kecemasan pada November 2015 dan kembali ke siaran 9 bulan kemudian. Dan Jong Hyun Don itu merupakan lulusan Busan Electronic Technical High School pada 1996. Sebelum debut sebagai komedian, ia bekerja di Samsung Electronic dan menjadi anggota grup lawak bersama dengan kolega di kantornya pada saat itu. Ia memulai debut sebagai komedian dengan tampil dalam Kan konser pada tahun 2003. Dalam segmen Doremi Trio kemudian bergabung ke beberapa acara seperti Sunday Nights dan Exclamation. Karirnya juga mulai menanjak setelah resmi menjadi pembawa acara tetap Infinite Challenge pada tahun 2005. Namanya pun semakin tenar di kalangan pecinta K-pop ketika dipasangkan dengan Taeyeon Ghost Generation dalam acara Wika Merit. Dalam acara tersebut, kedua artis itu tampil seolah-olah menjadi pasangan suami istri, dan pasangan ini juga sempat menghebohkan netizen dikarenakan terpaut usia 11 tahun. Jadi Cinggu itu adalah sekilas tentang si Don yang paling banyak mendapatkan kritikan menurut aku secara pribadi, karena untuk yang satunya yang Depcon itu agak kurang sih, dikarenakan dia juga di beberapa klip tidak terlalu menunjukkan hal-hal yang tidak menyenangkan lah. Kalau Don kan banyak banget nih klip-klip yang menunjukkan bahwa dia itu melakukan hal yang tidak baik gitu pada idol K-pop gitu sih. Tapi mereka berdua tetap kok mendapatkan kritikan. Tapi yang paling banyak itu adalah Don gitu sih guys. Dan kita kembali lagi membahas tentang Idol Room. Kalian tahu nggak saat program ini dinyatakan udah berakhir gitu, udah tamat. Para netizen kan biasanya sedih nih kan. Aduh, ya ampun programnya udah akhir, udah berakhir aja nih. Aduh, jangan dong berakhir, ayo dong diperpanjang. Ada season kedua nggak sih? Kan biasanya reaksi orang kayak gitu ya kan. Tapi untuk program ini beda loh guys. Di saat program ini dikabarkan akan diberhentikan, orang-orang justru menyambutnya dengan bahagia. Aneh kan? Ya pada awalnya seharusnya sedih, tapi pas saat tamat orang-orang justru bahagia. Terus kenapa netizen itu justru senang menyambut berita tamat dari program tersebut? Hal ini dikarenakan perlakuan-perlakuan mereka yang dianggap tidak baik kepada idol K-pop tadi. Jadi mereka merasa bahwa program itu seharusnya nggak ada lagi, sehingga para idol K-pop tidak mendapatkan perlakuan yang buruk dari hostnya. Gitu guys. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan sebenarnya nggak hanya Idol Room saja, tapi beberapa program yang lain juga pernah memberikan perlakuan yang terbaik kepada bintang tamunya. Apalagi untuk bintang tamu yang dianggap nugu atau belum terkenal dan juga populer, mereka sampai diacuhkan. For example adalah dengan apa yang terjadi sama Jungkook. Ini adalah salah satu hal yang paling menyedihkan yang pernah aku lihat dalam sejarah dunia per-K-popan, dan aku juga nggak mau bahas tentang hal itu lebih dalam lagi, karena aku sadar kalian itu pasti tahu apa yang terjadi dengan Jungkook pada saat itu. Oke? Dan melihat berbagai hal negatif yang didapatkan dari program-program ini, tak heran jika BTS juga sudah jarang muncul ya guys di program hiburan. Sebagai gantinya, mereka memproduksi pertunjukan sendiri yang berjudul Run BTS. ARMY juga merasa hal tersebut keputusan yang tepat karena ARMY juga masih bisa menonton aksi lucu mereka di acara mereka sendiri. Nah, RM selaku leader dari BTS itu bilang, dan juga ngaku sebenarnya dia itu takut untuk tampil di program-program variety show. Berkat Run dari BTS, ambisi kami untuk variety show berkurang karena aku juga takut muncul di variety show. Dulu aku seperti itu, bukan berarti sekarang tidak takut ya. Dulu khususnya saat harus menunjukkan bakat kami juga harus melucu dan juga menunjukkan reaksi yang lucu. Aku merasa Run BTS menggantikannya untuk kami. Sebagai seniman K-pop, dunia hiburan adalah bagian yang besar bagi kami, dan Run BTS bertanggung jawab atas semuanya sebagai fondasi. Aku rasa pemberhentian ini penting untuk sekarang. Aku harap bisa tertawa dan juga mengobrol bersama lagi di masa depan. Aku harap Run BTS menjadi program yang menyenangkan dan juga tidak terlalu serius. Program yang menyenangkan seperti saat kita berlari. Jadi kedepannya aku merasa kami bisa kembali dan juga banyak penggemar yang akan menyambut dengan hangat. Dan selain BTS, beberapa grup lain yang juga punya acara sendiri adalah mulai dari Blackpink dengan 24365, lalu ada juga Blackpink House, hingga Treasure yang punya Treasure Map. Dan aku rasa para idol K-pop memang seharusnya punya program tersendiri, sehingga mereka itu juga tidak perlu tampil di program-program yang membuat mereka tidak nyaman. Di program itu mereka dapat menunjukkan sisi lain dari diri mereka ke hadapan para penggemar, dan juga banyak yang akan suka dengan sisi lain dari diri mereka tersebut. Oke cikus, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida.